Batu pecah jadi petunjuk penemuan korban kedua pesawat ATR 42500. Korban kedua pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan di lereng Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin perempuan. Korban ditemukan dari tim SAR SRU-1 beranggotakan 18 orang. Di dalamnya terdapat potensi SAR, Marinir, Arai Sulsel, Polairut, Jasdam dan BPBD Kota Makassar. Serda Marinir Syamsul Alam adalah satu dari 18 petugas SAR SRU-1 yang menemukan korban pesawat ATR. Awak elevasi Cuk 2 Ton 2 Yon Marhanlan Makassar Koda RL6 ini, mengaku menemukan posisi mayat di jurang kedalaman sekitar 300 meter. Kita temukan sekitar jam 2 siang, kata Serda Mar Syamsul Alam ditemui di Pos Aju Basarnas Makassar, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Senin, 19 Januari 2026, malam. Mayat itu pertama kali dilihat oleh SAR Arai Sulsel, Saiful Malik. Kondisi cuaca saat itu sangat tidak mendukung untuk dilakukan evakuasi. Cuacanya sangat berkabut, jalan sangat terjal curam di kedalaman 300 meter, ujarnya. Setelah menemukan mayat korban, Syamsul Alam dan petugas SAR lainnya berinisiatif menutup mayat. Masuk pukul 15 atau sejam kemudian, tim pembawa kantong mayat tiba. Mayat dimasukkan ke kantong dan dibawa ke jalur SAR untuk memudahkan proses evakuasi. Selasa, 20 Januari 2026, besok. Jadi, posisi mayat terbungkus kantong jenazah, sudah bergeser kurang lebih 25 meter ke jalur utama, terangnya. Untuk rencana evakuasi, kata Syamsul, jalur yang memungkinkan tim SAR membawa mayat yaitu ke arah puncak Gunung Bulu Saraung. Jadi dari puncak dulu, baru turun ke sini, Pos Basarnas Desa Tompo Bulu, sebutnya. Syamsul Alam menyebut kondisi mayat korban masih utuh. Senada dengan Syamsul, Ade dari tim SAR BPBD Kota Makassar, juga melihat langsung kondisi jenazah korban. Ade mengatakan, posisi pertama kali korban ditemukan dalam kondisi tersangkut di dua sela pohon. Jadi pohon yang tahan, kata Ade. Di bawah mayat, sekitar kedalaman 500 meter lanjut Ade terdapat kepala pesawat. Sebelum kepala pesawat di sisi kiri ke dalam sekitar 450 meter, terdapat serpihan mesin dan ban pesawat. Di bawahnya korban itu ada mesin, geser kiri sedikit ada ban pesawat, terangnya. Sementara untuk posisi serpihan ekor pesawat kata dia berada di atas korban. Jarak antara ekor itu ke posisi korban ada sekitar 200 meter, sebutnya. Korban lanjut Ade, mengenakan baju hitam, celana hitam dan sepatu kats hitam. Dari data 10 korban yang terpajang di Pos Basarnas Makassar, ada 2 korban berjenis kelamin perempuan. Kedua korban perempuan itu masing-masing bernama Florencia Lolita dan Esther Aprilita yang merupakan kru pesawat. Jadi saya sampaikan dari hasil komunikasi kita yang terhubung secara langsung dengan teman-teman kita yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah menemukan 1 korban. Kemudian hari ini juga telah ditemukan 1 korban. Berarti sudah 2, Pak? Iya. Kondisi korban kedua ini bagaimana, Pak? Saya sampaikan bahwa untuk menentukan identitas dari korban tentunya bukan dari kita. Bapak sudah dievakuasi kedua korban ini ke posko atau belum? Yang ingin saya sampaikan saat ini sedang dalam upaya proses evakuasi. Pak, korban kedua ditemukan di mana, Pak? Posisinya bagaimana, Bang? Saya ingin sampaikan bahwa lokasi kejadian berada dalam kondisi tebing yang sangat terjal dan curam. Begitu juga dengan kedalaman korban diperkirakan ada di kedalaman 500 meter dari puncak. Pak, korban kedua ya, Pak? Korban kedua ya, Pak ya? Iya. Jenis kelamin, Pak. Kemarin kan lagi, Pak. Iya. Nanti mungkin persisnya dari DVI, tapi dari informasi awal bahwa korban pertama yang kita temukan berjenis kelamin laki-laki, dan yang kedua informasi yang kita dapatkan berjenis kelamin
perempuan. Pak, pukul berapa dah? Yang terancam Pak ditemukan Pak. Masih utuh atau masih selamat? Saya sampaikan tentunya itu bukan ranah kita. Tapi sudah MD Pak ya? Iya, sementara untuk yang sudah kita temukan dalam kondisi mild death. Pak, pukul berapa Pak ditemukan mayat yang kedua ini Pak? Maksud saya korban kedua Pak. Korban kedua. Kira-kira di 15 menit yang lalu. Ada iPhone yang ditemukan terhubung dengan smartwatch dan melakukan terdeteksi melakukan pergerakan sampai 13.000 langkah. Itu bisa jadi penunjuk arah lokasi atau perlu verifikasi lebih lanjut Pak? Saya sampaikan bahwa fokus kita saat ini adalah pencarian terhadap korban. Pada saat kita mencari korban, ternyata ditemukan bagian-bagian dari pesawat maupun ada benda-benda yang dimungkinkan itu milik korban. Ini semuanya untuk kita kumpulkan, kita inventarisir dan nanti akan kita serahkan. Apakah barang ini akan kita serahkan kepada KNKT sebagai bukti untuk mengungkap permasalahan, atau nanti kita serahkan ke pihak kepolisian yang nantinya semua barang yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi akan kita serahkan kepada keluarganya kalau memang korban dinyatakan meninggal dunia. Tapi mohon doanya bahwa kita masih bermain di golden time. Kita berupaya dengan situasi yang ada, kita ingin menemukan korban dalam kondisi hidup. Tantangan saat ini yang kita hadapi yaitu kondisi alam. Kisah mengejutkan datang di tengah-tengah tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Nama Franky Detanamal, teknisi Indonesia Air Transport atau IAT, yang sempat tercatat dalam daftar kru penerbangan ternyata batal ikut. Pembatalan keberangkatan itu dilakukan lantaran Franky lebih memilih menghadiri ibadah pagi di gereja. Kisah Franky ini dibagikan oleh sahabatnya Rumoton Sitanggang melalui akun Facebook Gemilang Jayaban. Menurut cerita, Franky awalnya dijadwalkan menjadi salah satu dari 8 kru pesawat dengan registrasi PKTHT. Namun dia meminta izin kepada komandannya untuk tidak ikut penerbangan lantaran ada pelayanan gereja. Keputusan sederhana itu justru menyelamatkan hidupnya. Rumoton juga menegaskan bahwa pada saat berangkat, pesawat berada dalam kondisi layak terbang dan kecelakaan terjadi murni karena musibah, bukan kelalaian. Hingga berita ini tayang, Tribun News masih berupa mengonfirmasi langsung keterangan mengenai unggahan tersebut kepada pihak Franky Detanamal.